Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita nih. Kali ini kita punya bahan klasik banget. Kutipan dari buku legendaris How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Lebih tepatnya bagian 6 cara membuat orang menyukai Anda. Sumbernya menarik banget kan? Oke, misi kita hari ini simpel aja. Kita bongkar 6 prinsip ini, kita bikin sederhana, kasih banyak contoh nyata dari bukunya. Biar Anda gampang paham, terus mungkin ya langsung bisa dicoba gitu. Siap ya? Mari kita mulai bedah. Nah, prinsip pertama nih. Kedengarannya simpel tapi katanya fundamental banget. Tunjukkan minat yang tulus pada orang lain. Kenapa ini jadi kayak fondasi awal gitu? Iya, ini penting banget. Karena menurut Carnegie di sumber ini ya, orang yang cuek, yang nggak peduli sama orang lain, itu justru yang sering banget nemuin kesulitan. Malah bisa bikin rugi orang lain juga. Jadi minat tulus itu apa ya, kayak kunci pembuka gitu. Bukan basa-basi ya, tapi beneran pengen tahu. Oh, jadi bukan sekedar, hai, apa kabar, basa-basi gitu ya? Bukan. Lebih dalam. Contohnya kuat nih di bukunya. Ada Edward M. Sykes, dia bisa pertahanin klien gede banget. Cuma karena dia beneran nanya kabar, peduli sama mungkin karyawan kecil lah di perusahaan klien itu. Hal yang dianggap sepele mungkin ya. Wah, detil kecil gitu ya? Iya. Atau ada lagi cerita Mr. Walters. Dia bisa dapat info penting dari presiden bank. Caranya, cuma nanya soal hobi koleksi perangko anaknya si presiden. Simple, tulus, tapi dampaknya itu loh, gede. Jadi perhatian ke hal kecil yang penting buat orang lain itu bisa jadi pintu masuk yang efektif ya? Oke, lanjut ke yang kedua. Ini lebih simpel lagi nih kayaknya. Tersenyum. Apa sih kekuatan senyum ini menurut sumbernya? Senyum itu, kayak pesan instan gitu. Nggak perlu ngomong, udah ngasih tahu saya ramah, saya terbuka. Sumbernya bilang ini pembawa niat baik yang langsung kelihatan. Bisa langsung bikin suasana lebih cerah, lebih enak. Bikin hari orang lain mungkin jadi lebih baik juga. Efeknya cepet banget terasa. Nggak perlu modal ya, tapi efeknya lumayan. Iya, betul. Ibaratnya nih kayak pelumas sosial paling gampang dan murah lah. Pelumas sosial. Oke, analogi bagus tuh. Nah, yang ketiga. Ini sering kita dengar sih, tapi mungkin ya sering lupa juga. Ingat nama orang. Kenapa nama tuh punya sihir tersendiri gitu? Wah, penting banget. Bagi siapapun ya, nama mereka itu suara paling merdu lah. Paling penting buat didengar. Carnegie nekenin banget soal ini. Mengingat dan pakai nama orang waktu kita ngobrol, itu kayak kita bilang, Anda itu penting buat saya. Anda spesial. Bukan cuma sekedar orang lewat. Oh, jadi langsung nyentuh sisi personalnya ya? Banget. Bikin orang merasa dihargai sebagai individu unik gitu. Kelihatannya sepele kan, tapi efek psikologisnya buat bangun koneksi itu kuat banget. Masuk akal, masuk akal. Oke, dari nama, kita pindah ke yang butuh usaha lebih aktif nih. Jadi pendengar yang baik, terus dorong orang lain bicara tentang diri mereka. Gimana sih mendengarkan bisa seefektif itu? Kuncinya itu di mendengarkan aktif dan tulus ya pastinya. Bukan cuma diem nunggu giliran kita ngomong gitu. Di buku ada contoh bagus banget. Soal pelanggan marah di perusahaan telepon. Petugasnya itu dia nggak debat, nggak nyalain balik. Dia cuma dengerin aja semua keluhannya. Sabar, penuh empati gitu. Hasilnya gimana? Pelanggan yang tadi marah-marah jadi tenang. Malah muji pelayanannya. Wow, cuma didengerin aja bisa gitu ya? Iya, kadang orang tuh nggak butuh solusi langsung, tapi cuma butuh didengerin aja. Merasa dipahami. Bahkan Lincoln aja, menurut buku ini nih, sering pakai orang lain. Maksudnya, minta orang lain dengerin dia ngomong, cuma buat bantu jernihin pikirannya sendiri. Oh, jadi intinya kayak memberi ruang buat orang lain ya? Menarik, menarik. Nah, prinsip kelima ini agak unik nih. Bicaralah sesuai minat orang lain. Maksudnya gimana nih? Apa sekedar ngobrolin hobi mereka aja? Lebih dalam dari itu sebenarnya. Ini soal kita mencoba memahami apa sih yang penting buat mereka. Apa kacamata yang mereka pakai. Terus, kita bicara dari sudut pandang itu. Bukan melulu soal apa yang kita mau atau kita pikir penting. Contohnya nih, si James Adamson. Dia mau jual sesuatu ke George Eastman, pendiri Kodak itu kan? Oh, Eastman Kodak ya. Oke, terus? Nah, dia nggak langsung jualan produknya. Dia riset dulu.
Dia tahu Eastman tuh bangga banget sama kerja amalnya di bidang fotografi. Jadi, Adamson mulai obrolan dari situ. Tulus muji pencapaian Eastman di bidang itu. Dia kayak bicara bahasanya Eastman gitu. Ah, jadi nyari frekuensi yang sama dulu ya sebelum siaran? Nah, itu dia. Analogi bagus. Cari frekuensi yang pas dulu. Sentuh apa yang jadi minat atau kebanggaan mereka. Baru deh, ngobrolin hal lain jadi lebih gampang. Oke, paham. Sip, kita sampai di puncak nih, prinsip keenam. Buat orang lain merasa penting dan lakukan dengan tulus. Kenapa ini jadi kayak pamungkasnya gitu? Karena, dorongan untuk merasa dihargai, merasa penting, itu menurut Carnegie adalah salah satu hasrat paling dalam di sifat manusia. Itu kuat banget. Jadi kalau kita bisa kasih apresiasi yang jujur, ngakuin kontribusi atau nilai seseorang, dampaknya bisa luar biasa. Ada contoh Claude Marais, pemilik restoran di Paris. Dia berhasil nahan karyawan kuncinya biar nggak pindah. Bukan dengan janji gaji tinggi atau apa, tapi dengan tulus nunjukin betapa penting peran karyawan itu buat kesuksesan restorannya. Dia bikin si karyawan merasa sangat dihargai. Tapi ini nih yang penting, sumbernya kan nekenin banget dengan tulus. Gimana kita bisa yakin ini bukan sekedar ya sanjungan kosong atau malah menjilat gitu menurut buku ini? Nah, itu dia poin krusialnya. Carnegie wanti-wanti banget soal ketulusan. Pujian kosong, basa-basi, itu gampang banget ketahuan. Malah bisa bikin hubungan jadi rusak kan? Apresiasi yang tulus itu datangnya dari pengamatan yang beneran, dari rasa hormat yang sungguhan, bukan dibuat-buat. Kayak kutipan Disraeli yang dikutip di buku, bicaralah pada orang tentang diri mereka sendiri, dan mereka akan mendengarkan berjam-jam. Oh iya, ada kutipan itu ya? Iya, dan itu berhasil kalau yang kita omongin itu beneran tulus dari hati kita. Kita emang lihat nilai itu di diri mereka. Jadi keenam prinsip ini, minat tulus, senyum, ingat nama, dengerin aktif, bicara dari sudut pandang mereka, terus bikin mereka merasa penting secara tulus, ini bukan trik manipulatif ya sebenarnya. Tapi lebih kayak bangun fondasi hubungan yang lebih sehat, lebih baik gitu ya. Semuanya sebenarnya simple, tapi ya itu butuh kesadaran sama latihan terus-menerus. Tepat sekali. Sumbernya bahkan nyebut ini sebagai cara hidup baru. Ya memang nggak bisa instan lah, harus dibiasain jadi habit gitu. Tapi kalau kita konsisten terapin ini, klaimnya buku ini sih, dampaknya ke interaksi sosial kita, ke hubungan profesional kita, bisa positif banget. Nah, ini sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Dari keenam prinsip tadi, kira-kira mana ya yang rasanya paling jarang nih Anda praktekkan secara sadar? Dan mungkin apa sih satu langkah kecil banget gitu yang bisa Anda coba lakukan hari ini atau besok? Bisa jadi ya sesederhana senyum ke kasir minimarket, atau mungkin bener-bener dengerin cerita temen tanpa nyela sama sekali. Coba deh. Nah, kalau Anda suka nih pembahasan yang simple, praktis, terus banyak contoh kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Gratis kok, beneran. Dan Anda bakal dapat terus kupasan-kupasan menarik lainnya langsung di perangkat Anda. Oke deh, sampai jumpa di sesi berikutnya ya.